Pengetahuan Asmaul Husna Ar-Rabb. Ar-Rabb, pencipta, raja dan pengatur alam semesta. Ar-Rabb merupakan satu asma Allah yang mulia. Nama ini di dalam Al-Quran dalam berbagai konteks dan bentuk kalimat yang berjumlah lebih dari 500 kali. Allah berfirman, "Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam." Surah Al-Fatihah 1 ayat 2. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Surah Al-An'am 6 ayat 162. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Rabb bagi segala sesuatu. Surah Al-An'am 6 ayat 164. Dan kamu tidak dapat menghendaki, menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb seluruh alam. At-Tawir 81 ayat 29. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Surah Yasin 36-58. Kata Ar-Rabb maknanya adalah, zat yang memiliki sifat rububiyah terhadap seluruh makhluknya, baik mencakup pada hal penciptaan, penguasaan, pengelolaan, maupun di dalam hal pengaturan. Adapun nama Ar-Rabb merupakan salah satu Asmaul Husna yang mengandung beberapa makna sekaligus, tidak hanya satu makna. Ibnu Jarir at-Tabari berkata, kata Ar-Rabb menurut lisan bangsa Arab mengandung beberapa makna. Seorang pemimpin yang ditaati dalam kabilah mereka disebut Rabb. Seorang laki-laki yang berprofesi memperbaiki sesuatu disebut Rabb. Orang yang memiliki sesuatu juga disebut Rabb sesuatu itu. Tidak jarang, kata Ar-Rabb ini sendiri memiliki makna lain selain itu. Namun, bangsa Arab biasanya menggunakan kata Rabb pada tiga makna tadi. Oleh sebab itulah, Allah sebagai Rabb kita yang maha mulia adalah As-Sayyid, pemimpin, yang tidak ada yang serupa dan yang seperti dirinya dalam kepemimpinan. Dialah yang maha memperbaiki keadaan para makhluknya dengan mencurahkan berbagai nikmat. Allah lah yang maha memiliki, yang segala ciptaan dan urusan menjadi haknya. Ibnul Atsir berkata, kata Ar-Rabb secara bahasa digunakan oleh seorang penguasa, pemimpin, pengatur, pendidik, pengurus, dan pemberi nikmat. Kata Ar-Rabb tidak pernah digunakan dalam bentuk mudhaf selain pada Allah. Jikalau kata Ar-Rabb diidafahkan pada selain Allah, maka redaksi kalimatnya adalah bahkan, nama Ar-Rabb ini jika berdiri sendiri, ia akan mencakup semua makna yang ditunjukkan oleh asma Allah Al-Husna dan sifat-sifatnya. Terkait hal ini, Alama Ibnul Qayyim menjelaskan, sesungguhnya Rabb yang hakiki adalah Dia yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Mengadakan, Maha Membentuk rupa, Maha Hidup, Maha Tahu, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Baik, juga Maha Pemberi nikmat, Maha Memberi dan menahan, Maha mendatangkan manfaat dan kemudaratan, Maha mendahulukan, Maha mengakhirkan. Allah lah yang berkehendak menentukan seseorang sesat, tetapi Dia juga yang berkehendak menentukan siapa yang memperoleh hidayah. Dialah yang berkehendak menentukan seseorang menjadi bahagia atau menjadikan seseorang sengsara. Dialah yang berkehendak menentukan seseorang menjadi mulia ataupun terhina. Dan makna lain dari makna rububiyahnya yang layak baginya dari kandungan Asmaul Husna. Maka dari itu, siapa saja memperhatikan dengan saksama asma Allah yang agung dan mulia ini serta merenungi petunjuk maknanya, niscaya dia akan bersaksi bahwasanya Allah bersifat qayyum, berdiri sendiri dan segala sesuatu Dia sendiri yang melakukannya atas kehendak pribadinya. Dialah yang menentukan kebaikan dan keburukan bagi segala jiwa. Dia bersemayam di atas arsinya. Dialah yang mengatur sendiri kerajaannya. Segala pengaturan ada di dalam kekuasaannya.
Segala urusan akan kembali kepadanya semata. Semua hal pengaturan alam semesta ini turun darinya melalui tangan malaikat, baik memberi, mencegah, menurunkan, meninggikan, menghidupkan, mematikan, menerima taubat, dan mencabut, menggenggam, membentangkan atau meluaskan, menghilangkan kesusahan, menolong orang yang memang membutuhkan, maupun menjawab doa orang yang kesusahan. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Surah Ar-Rahman 55 ayat 29. Tidak ada orang yang mampu mencegah pemberian Allah kepada seorang hambanya. Tak ada orang yang dapat memberi orang yang telah ditetapkan untuk tidak diberi. Tak ada yang dapat menolak ketetapan Allah. Tiada orang yang dapat menolak perintahnya. Para malaikat dan roh naik menjumpai Allah. Segala amal perbuatan dilaporkan kepadanya pada waktu pagi dan sore hari. Allah kemudian menentukan takdir dan waktu. Selanjutnya Allah menetapkan takdir sesuai dengan waktunya yang berjalan atas pengaturan, penjagaan, dan kemaslahatannya. Sifat rububiyah Allah terhadap alam semesta mencakup seluruh alam raya. Allah lah yang mengatur pembagian nikmat bagi seluruh makhluk dan mengadakannya dengan kehendak dan kekuasaannya. Dia yang membagi nikmat itu bagi makhluk yang membutuhkannya. Dialah yang memberi segala sesuatu yang layak bagi hamba. Kemudian Allah yang memberi hidayah kepada semua makhluk untuk apa-apa mereka diciptakan. Dialah yang mencurahkan segala nikmat, menumbuhkan, serta memberi makan, dan mengatur mereka dengan pengaturan terbaik. Pengaturan dan rububiyah Allah terbagi dua. Pertama, rububiyah yang bersifat umum. Ia mencakup seluruh makhluk hidup, orang baik atau jahat, mukmin atau kafir, berbahagia atau susah, mendapat petunjuk atau tersesat. Rububiyah ini merupakan bentuk pengaturan Allah bagi mereka semua, berupa menciptakan mereka, memberi rezeki, mengelola dan memberi nikmat, memberi dan mencegah, menurunkan dan mengangkat derajat, menghidupkan dan mematikan, dalam memberikan perlindungan dan juga mencabut kekuasaan, menggenggam dan membentangkan rezeki, menghilangkan kesusahan dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan serta menjawab doa seseorang yang terkena musibah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Jajas, apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Surah Ar-Rahman 55 ayat 29. Kedua, rububiyah yang berupa pengaturan khusus bagi wali-wali Allah. Yaitu dengan mengatur, memperbaiki mereka, dan memberi taufik di jalan keimanan dan melaksanakan kegiatan ubudiyah hanya padanya. Allah juga menanamkan pengenalan tentang dirinya dan cara kembali kepadanya. Allah menjauhkan mereka dari kegelapan kesesatan, menuju hidayah. Allah memberikan kemudahan dan menjauhkan kesusahan dari mereka. Allah memudahkan bagi mereka untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan menjaga mereka dari segala bentuk kejahatan. Maka doa-doa para ulil albab dan orang-orang pilihan seperti yang tercantum di dalam Al-Quran mengandung nama Ar-Rabb. Tujuannya, untuk menghadirkan peran asma Allah ini dalam meminta pengaturan yang spesial dari Allah dengan menyebut nama Ar-Rabb. Karena itulah, doa mereka senantiasa menggunakan penyebutan asma Allah yang satu ini. Ekspresi seorang hamba yang mampu menghadirkan makna dari nama Ar-Rabb ini di saat meminta sesuatu kepadanya tentu akan sangat berpengaruh sekali bagi dirinya. Di sisi lain, keimanan hamba kepada Allah yang mengakui bahwa Dialah Rabb yang hakiki akan mendatangkan keikhlasan dalam dirinya saat beribadah dan perasaan rendah yang sempurna di hadapan Allah. Allah berfirman, "Dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku." Surah Al-Anbiya 21:92.
Wahai manusia, sembahlah Rabb-mu. Surah Al-Baqarah 2:21. Kedudukan Allah sebagai Rabb alam semesta berkonsekuensi bahwa dirinya tidak akan membiarkan makhluk ciptaannya sia-sia, tidak mendapatkan perintah dan tidak pula dilarangnya. Justru Allah menciptakan mereka agar mentaatinya dan beribadah dengan sungguh-sungguh hanya kepadanya. Manusia yang berbahagia adalah mereka yang taat dan menyembahnya. Sebaliknya, manusia yang sengsara itu adalah mereka yang tidak taat dan mengikuti hawa nafsunya. Siapa saja beriman kepada rububiyah Allah dan ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, dia pasti ridha dengan segala perintah, larangan, pembagian rezeki dan takdir. Begitu juga, dia pasti ridha dengan segala apa yang diberinya dan apa yang dia dicegah melakukannya. Namun, jika dia tidak ridha dengan semua itu, dia belum benar-benar ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya dari berbagai aspek. Ini sesuai dengan sebuah hadits yang berbunyi, orang yang berhasil merasakan lezatnya iman adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Hadits riwayat Muslim. Seorang hamba bersaksi atas kesendirian Rabb, Allah dalam penciptaan dan memberi putusan. Ia juga bersaksi bahwa ketika Allah berkehendak pasti terjadi, dan jika Allah belum berkehendak pasti tidak terjadi. Ia juga bersaksi bahwa satu zarah semut hitam pun tidak akan bergeser dari tempatnya semula jika Allah tidak mengizinkannya. Semua makhluk Allah berada di dalam genggamannya, dan tidak satu hati manusia pun melainkan berada dalam genggaman kehendak Allah di antara dua jari dari jari-jarinya. Jika dia menghendaki hati tersebut mantap, maka dia akan memantapkannya. Namun, jika Allah menghendaki hati tersebut berpaling, maka dia akan memalingkannya. Kesaksian tersebut merupakan realisasi terhadap kedudukan ayat. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah 1 ayat 5. Yaitu berdasarkan tuntutan ilmu dan kondisi. Di sini Allah menetapkan bahwasannya setiap hamba telah lama menyatakan dengan tauhid rububiyah, lalu hal itu meningkat ke tingkatan tauhid ilahiyah. Sesungguhnya jika dia meyakini dengan sebenarnya maka dia tidak akan menjadikan Tuhan selain Allah sebagai sesembahannya. Keyakinan yang pertama kali melekat dalam kolbu itulah tauhid rububiyah, kemudian meningkat kepada tauhid ilahiyah. Hal ini seperti seruan Allah kepada hambanya di dalam Al-Quran dengan jenis tauhid ini, rububiyah, lalu berpaling ke jenis tauhid yang lain. Allah membantah argumen mereka, kemudian dia pun memaksa mereka untuk mengakuinya, kemudian memberitahukan bahwasanya mereka membatalkannya lantaran telah menyekutukannya dalam tauhid ilahiyah. Allah berfirman, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Surah Az-Zukhruf 43 ayat 87. Maksud ayat ini adalah kemana kalian palingkan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan ibadah hanya kepadanya, padahal mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb dan Maha Pencipta selain Allah. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi, dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Surah Al-Mukminun 23 ayat 84-85. Dengan demikian kalian mengetahui bahwa jikalau hanya Allah sebagai pemilik bumi dan seisinya, pencipta makhluk di dalamnya, Rabb mereka, dan Raja mereka, maka sudah seharusnya Dia pula yang layak sebagai Tuhan serta sebagai sembahan mereka.
Ini sebagaimana mereka meyakini bahwa tidak ada Rabb selain Allah, maka tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Hal ini merupakan bentuk bantahan kepada mereka bahwa siapa yang hanya Dia menciptakan ini semua bagi manusia, maka Dialah satu-satunya Tuhan untuk mereka. Kalau ada Rabb selain dirinya yang melakukan ini semua, maka kalian seharusnya menyembahnya. Akan tetapi, jika telah diyakini bahwa tidak ada Rabb selain dirinya yang melakukan ini, bagaimana mungkin kalian menjadikan Tuhan lain selain dirinya? Inilah argumentasi terkuat dan terjelas yang menunjukkan bahwa syirik itu tidak benar. Ia perbuatan bodoh dan sesat lain yang dilakukan orang musyrik. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Semoga pengetahuan Asmaul Husna Ar-Rabb ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.